Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini pelajaran kita yaitu materi pembentukan kelompok sosial. Tapi sebelum memulai pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya ketua kelas mempersiapkan kelas terlebih dahulu. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa. Oleh karena itu, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, seperti yang saya bilang pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu proses pembentukan sosial, kelompok sosial. Nah, kita lihat PPT yang saya share. Ciri-ciri kelompok sosial yaitu memiliki motif yang sama antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga kerjasama dan interaksi untuk mencapai tujuan yang sama lebih mudah terjadi. Yang kedua, anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa ia adalah bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu terdapat hubungan timbal balik antar anggota. Kemudian mempunyai struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok tergantung kepada kesungguhan anggotanya dalam menjalankan peran mereka. Yang selanjutnya yaitu memiliki norma dan aturan yang mengatur hubungan antar anggota. Dan yang terakhir yaitu merupakan satu kesatuan yang nyata sehingga dapat dibedakan dengan kelompok lainnya. Baik, kita lanjut. Pembentukan kelompok sosial yaitu pertama, terbentuk suatu kelompok sosial dipicu oleh naluri manusia yang tidak bisa hidup bersama dan ingin menyatu dengan manusia lain di sekitarnya. Biasanya merupakan sesuatu yang murni muncul dari keinginannya sendiri. Dua faktor utama yang membuat seseorang bergabung dalam suatu kelompok sosial adalah kedekatan dan kesamaan. Pembentukan suatu kelompok akan diawali dengan adanya kontak sosial dan komunikasi sosial yang akan menghasilkan proses sosial dalam interaksi sosial. Kontak sosial dan komunikasi merupakan dua hal yang akan mengawali terbentuknya sebuah kelompok sosial. Melalui kontak dan komunikasi tersebut, maka seseorang akan menemukan dasar-dasar untuk membentuk suatu kelompok. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini, saya memberikan amanah kepada adik-adik untuk mencari gambar terlebih dahulu mengenai kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Kemudian kalian akan saya beri membagi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Buster Rante dan Iwan Setiawan. Kelompok kedua yaitu Anis Humaira. Tugasnya itu yang dicari identifikasi macam-macam kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Yang kedua itu fungsi-fungsi kelompok sosial. Yang ketiga yaitu apa saja yang termasuk pada kelompok sosial tidak teratur dalam masyarakat. Silakan berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Terima kasih. Baik Pak. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gustri Rante dan Iwan akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kelompok sosial yang teratur. Kelompok sosial yang teratur dapat kita sebut sebagai sebuah kelompok yang sengaja dibuat serta memiliki aturan-aturan yang tegas di dalamnya. Salah satu ciri-cirinya adalah memiliki program kegiatan yang terus-menerus dalam pencapaian tujuan yang jelas. Dibagi atas in-group dan out-group. In-group kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya sendiri, sedangkan out-group identifikasi oleh individu sebagai lawan dari in-group. Selanjutnya adalah kelompok primer dan kelompok sekunder.
Kelompok primer adalah kelompok di mana para individu saling mengenal satu sama lain dan berinteraksi secara pribadi, serta sifat interaksinya bersifat tatap muka, atau contohnya adalah karyawan dalam sebuah perusahaan. Sedangkan kelompok sekunder adalah kebalikan dari kelompok primer, yang dimana hubungan sosial diantaranya tidak begitu baik dan langgeng. Selanjutnya adalah paguyuban dan petembayan. Paguyuban merupakan kelompok yang ikatannya berupa ikatan batin, memiliki sifat yang ilmiah dan kekal. Contohnya seperti hubungan antar suku dan ras. Sedangkan patembayan adalah suatu hubungan kelompok yang bersifat kontraktual atau berdasarkan perjanjian. Contoh, perjanjian suatu perusahaan. Kemudian formal dan informal. Perbedaan di keduanya adalah pada letak penyusunan koordinasi kelompok, seperti ketua, wakil, sekretaris, dan lain-lain. Formal memiliki koordinasi tersebut, sedangkan informal tidak. Kemudian membership group dan referensi group. Membership group adalah suatu individu secara fisik menjadi kelompok tersebut, sedangkan referensi group adalah individu tidak tercatat secara fisik dalam suatu kelompok atau kelompok untuk membentuk kepribadian setiap anggota yang terdaftar secara fisik. Contohnya adalah fans group atau fans club. Nah, kedua adalah kelompok sosial tidak teratur, merupakan kebalikan dari kelompok sosial yang teratur. Pembentukannya tidak melalui rencana atau tidak ada aturan yang kuat atau tegas di dalamnya. Macam-macam kelompok yang tidak teratur adalah crowd atau kerumunan. Dari namanya kita bisa menarik sebuah hipotesis bahwa kerumunan terjadi secara spontan. Jika dijelaskan secara formal, crowd adalah keadaan di mana individu berkumpul secara bersama di suatu tempat yang sama secara bersamaan. Dan yang terakhir dari materi kami adalah fungsi dari kelompok sosial. Secara umum, kelompok sosial memiliki beberapa fungsi, antara lain meningkatkan semangat dan produktivitas, meningkatkan rasa percaya diri karena adanya tempat bernaung, membentuk kerjasama yang baik untuk mencapai sebuah tujuan, mempunyai tempat untuk bercerita, berkeluh kesah, dan mencurahkan perasaan, menjadi sarana bertukar pikiran dan berdiskusi, menjadi wadah pemersatu, meningkatkan interpersonal skill, terutama untuk berinteraksi dan pengambilan keputusan. Adanya hubungan timbal balik di antara anggota satu dengan anggota lain dalam satu kelompok tersebut. Setiap individu dalam kelompok sosial menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok tersebut. Terdapat suatu faktor tertentu yang membuat setiap individu dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan, sehingga memunculkan ikatan yang kuat, seperti kesamaan nasib, cita-cita, atau kepentingan. Terdapat strukturisasi sehingga setiap anggota dalam kelompok memiliki fungsi, peran, serta kedudukan hierarkis yang jelas. Terdapat kaidah-kaidah terkait dengan aktivitas kelompok tersebut, mempunyai pola perilaku dan interaksi aktif. Kejadian yang menimpa seseorang individu mempengaruhi perilaku individu anggota lain. Adanya pergerakan atau dinamika di dalam kelompok tersebut. Terdapat penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang di dalamnya mengatur interaksi serta kegiatan anggota kelompok dan merealisasikan tujuan dari kelompok tersebut. Saya kira demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, itu dari kelompok 1 terkait materi kita pada hari ini. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya persilahkan. Baik. Perkenalkan, nama saya Ani Sumaira, perwakilan dari kelompok 2. Kelompok kami membahas tentang macam kelompok sosial. Macam kelompok sosial berdasarkan ada tidaknya organisasi hubungan sosial antara kelompok dan kesadaran. Kelompok statis merupakan kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis pada setiap individu dalam kelompok tersebut. Kelompok masyarakatan merupakan kelompok yang di dalamnya terdapat persamaan, tetapi tidak memiliki organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Kelompok sosial
merupakan kelompok di mana anggotanya mempunyai kesadaran jenis serta berhubungan satu sama lain, namun tidak terikat dalam suatu ikatan organisasi. Contohnya seperti organisasi mahasiswa. Kelompok asosiasi merupakan kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan persamaan kepentingan pribadi serta kepentingan bersama. Kelompok primer adalah kelompok yang di dalamnya terdapat interaksi sosial. Anggotanya saling mengenal secara dekat dan berhubungan erat di dalam kehidupannya. Contohnya bisa kita lihat dalam bentuk keluarga, kawan, dan sepermainan. Kelompok sekunder adalah kelompok individu yang di dalamnya terdapat interaksi sosial secara tidak langsung, berjauhan, dan ikatan yang ada di dalamnya kurang erat. Hubungan dalam kelompok ini lebih bersifat objektif seperti partai politik. Kelompok formal adalah kelompok formal adalah kelompok yang di dalamnya terdapat peraturan seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kelompok ini mempunyai peranan atau hierarki serta pembagian kerja yang jelas dan terstruktur. Kelompok informal adalah kelompok yang dalam proses pembentukannya terdapat interaksi yang dilakukan berulang kali, daya tarik dan kebutuhan individu. Contoh dari kelompok ini seperti kelompok arisan, kelompok paguyuban, juga dikenal sebagai Gemeinschaft. Kelompok sosial ini adalah kelompok sosial yang memiliki ikatan erat, intim, dan harmonis dalam setiap anggotanya. Mereka memiliki ikatan batin dan hubungan yang berlangsung ini bersifat informal. Patembayan dikenal juga dengan sebutan Gesellschaft, yaitu kelompok sosial yang hanya bersifat sementara dan semu. Contohnya, ikatan antar pedagang. Macam kelompok sosial berdasarkan identifikasi diri. In-group, kelompok sosial in-group, di mana kelompok sosial ini di mana anggota individu mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok sosialnya. Sifat-sifat dalam kelompok sosial ini umumnya dikarenakan adanya faktor simpati dan selalu memiliki perasaan yang dekat dengan anggota-anggota dalam kelompok. Outgroup, kelompok sosial outgroup di mana individu di dalamnya diartikan sebagai lawan in-group. Sifat kelompok sosial ini umumnya ditandai dengan adanya sifat kelainan yang berwujud antagonisme dan antipati sehingga terdapat kaitan erat dengan istilah kami, kita, dan mereka. Contohnya seperti kami adalah guru, sedangkan mereka adalah dosen. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa dari kelompok 1 dan kelompok 2 sangat bagus. Saya ingin menambahkan materi pada hari ini, yaitu syarat pembentukan kelompok sosial. Syarat pembentukan kelompok sosial itu, yang pertama, setiap anggota memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu ada kesamaan faktor yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut, sehingga hubungan mereka bertambah erat. Yang ketiga, yaitu kelompok sosial memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku tertentu. Selanjutnya, kelompok sosial ini memiliki sistem dan berproses untuk membedakan dengan kerumunan. Gejala individual. Gejala yang menunjukkan bahwa setiap anggota kelompok menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya adalah: yang pertama, adanya sikap imitasi terhadap segala aspek dalam kelompoknya yang dilakukan melalui proses sosialisasi. Yang kedua, mengidentifikasikan diri terhadap kelompoknya. Yang ketiga, internalisasi, yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menggambarkan pola perilaku suatu kelompok sosial. Keinginan untuk membela dan mempertahankan kelompoknya. Dan ini gambar dari kelompok sosial. Dari tadi, ini yang dicari oleh Nanda, kelompok-kelompok sosial. Lalu kita masuk ke fungsi kelompok sosial. Fungsi kelompok sosial yaitu membentuk nilai-nilai dasar human filantropis
mengembangkan kepekaan sosial dasar, religius, spiritual, dan kultural. Yang ketiga, menata kehidupan emosional, spiritual. Yang keempat, membentuk frame personality. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri. Yang pertama, terdapat interaksi sosial yang lebih erat antar anggotanya. Yang kedua, bersifat irasional dan tidak didasari dengan pamrih. Yang ketiga, hubungan sosial antar anggota kelompok primer lebih intensif, hubungan yang erat dan bisa saling mengenal ke arah yang lebih dekat. Yang selanjutnya, kelompok primer juga memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan masing-masing individu. Selanjutnya, ruang lingkup kelompok primer adalah keluarga, tetangga, teman sebaya, atau yang biasa disebut peer group. Kelompok sosial primer itu ada dampak positif dan negatifnya. Yang positifnya itu mampu membentuk kepribadian baik yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua, mampu beradaptasi dan cepat berinteraksi. Yang ketiga, lebih mengenal nilai-nilai dan norma-norma sosial. Yang keempat, lebih mengenal kepribadian masing-masing. Dampak negatifnya itu bisa tumbuh menjadi sosok individu yang mempunyai kepribadian menyimpang, hilangnya semangat untuk belajar, menjadi malas dan menyukai hal-hal yang melanggar nilai dan norma. Selanjutnya, mempunyai kehidupan yang kelam, misal terkena narkoba dan lain-lain. Selanjutnya, dijauhi oleh masyarakat karena beberapa perilaku yang buruk. Baik, saya rasa sudah cukup untuk materi kita pada hari ini. Selanjutnya, saya ingin mengabsen kalian. Silakan dengar namanya ya. Gustri Rante. Hadir, Pak. Daniel. Ke toilet tadi, Pak. Oh iya. Muhammad Iwan. Halo. Hadir Pak. Taufik Hidayat. Izin, Pak. Anis Sumaira. Jelek tadi jaringannya, Pak. Ada tadi chipnya di GB. Oh iya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya saya ingin memberi kalian tugas dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Tugasnya yaitu, pertama, silakan dicatat anak-anak, mencari atau merangkum materi macam-macam kelompok sosial berupa 1. Kelompok sosial atas dasar kesatuan genealogis. Yang kedua, kelompok sosial atas dasar kesatuan teritorial atau komunitas sosial. Yang ketiga, kelompok sosial atas dasar kesatuan sakral atau komunitas religius. Yang keempat, kelompok sosial atas dasar ekonomi atau komunitas ekonomi. Yang kelima, kelompok sosial atas dasar kesatuan campuran. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini, karena saya rasa waktunya sudah cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.